ya. Mudah-mudahan nanti juga bisa share ilmu di tempat kita ya. Baik, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bro Geva untuk menjelaskan tema kita hari ini yang berjudul Mengapa Bangsa-Bangsa Ingin Menguasai Tanah Kanaan. Go ahead, Bro. Ya, itu betul subjek menarik. Kalau tamu datang ke Israel dan ada grup, saya selalu juga menjelaskan mereka cerita-cerita kunci. Salah satu cerita yang sangat penting untuk mengerti tanah ini, karena kita panggil tanah ini ya Yerusalem kota damai. Maaf, Yerusalem kota damai. Tapi kapan ada damai di sini? Karena kalau kita lihat sejarah juga di Alkitab, kita membaca Alkitab di Perjanjian Lama, selalu ada bangsa yang mau menguasai tanah ini. Kalau itu Babel, ya kalau itu dari Mesir, dari Faraun, ya Faraun ke Persia, ke Asyur, Babel, kemudian itu menjadi Romawi, setelah Yunani, setelah Yunani Romawi, setelah Romawi Bizantin, ada juga Muslim, Mamaluk, Genghis Khan coba menguasai tanah ini, Napoleon Bonaparte coba menguasai tanah ini sampai Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, selalu ada bangsa yang mau menguasai tanah ini. Filistin juga disebut di Alkitab mereka mau menguasai tanah ini. Dan wow, yang saya mau tanya itu kenapa? Apa bangsa-bangsa lain cari di sini? Nah, buat kita orang Yahudi atau Kristiani yang percaya tentang Alkitab, yang punya akar dengan Alkitab ke tanah ini, ada logika, ada alasan ya, alasan teologis bisa bilang, dan juga buat Muslim ya, karena menurut dari zaman Omar ibn al-Khattab ya, khalifah yang kedua, dia mengenali Yerusalem sebagai Al-Aqsa yang disebut di surah 17 di Al-Quran. Jadi buat Yahudi, Islam, Kristiani ada alasan teologik untuk tanah ini. Tapi buat Romawi yang mereka dulu percaya sama dewa-dewa, apa hubungan sama tanah ini? Buat Babel, buat Mesir, tapi selalu ada, mereka selalu coba menguasai tanah ini. Nah, untuk mengerti benar kita harus mengerti kepentingan tanah ini sebagai strategik, sebagai tanah subur. Nah, saya mau buka satu peta, satu foto. Ya, saya akan bagi satu foto dan kita akan mulai berbicara sedikit tentang satu jalan, ya, jalan raya yang dulu lewat tanah Kanaan, yang mungkin bikin tanah ini, karena jalan raya ini bernama Jalan Via Maris. Tanah ini sangat penting dan sangat strategik. Karena kalau kita kembali 2000 tahun, bukan 2, 3, 4, 5.000 tahun yang lalu, di daerah Timur Tengah ya ada dua kerajaan yang terutama, yang terbesar ya, yang kehidupan mereka paling ke depan dengan teknologi, dengan ilmuwan. Nah, satu adalah di Mesir dan satu adalah di Mesopotamia. Tunggu, saya akan share screen, saya akan buka satu foto, tapi kali ini sebenarnya karena saya bukan sebagai host, Kasdin harus apply. Oh, sudah? Oke, sudah. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ada hidup peta, tapi ada di sini daerah di mana Mesir, ya, daerah Delta. Itu kerajaan di Mesir. Dan di atas, di antara dua sungai ya, Tigris dan Efrates, ada daerah Mesopotamia. Nah, di antara Mesopotamia dan Mesir, by the way ya, kenapa di situ kerajaan yang terbesar ada? Kenapa di situ memang dibuat kerajaan yang terbesar, kehidupan mereka terkedepan? Kenapa? Karena di tanah subur dan air. Di Mesir ada sungai Nil, di daerah Mesopotamia ada sungai Tigris dan Efrates, dan di mana ada tanah subur dan air, ada kehidupan. Nah, pasti di antara dua kerajaan itu ada perdagangan juga. Apakah saya ngomong benar perdagangan? Saya selalu salah dengan kata ini. Perdagangan ya. Ada juga perdagangan di antara mereka. Pasti trading ya. Tapi perdagangan kalau di antara dua Mesopotamia dan Mesir, lihat. Kalau dari sisi laut susah. Kenapa? Laut Mediterranean itu laut yang sedikit bahaya. Apalagi ribuan tahun yang lalu belum ada perahu besar dengan engine seperti sekarang yang lebih aman lewat. Jadi bisa lewat dekat laut, tapi mereka ada jalan kunci yang menjadi betul-betul susah. Nah, kalau kita akan pergi, saya mau buka satu foto lain. Oke, saya akan buka satu foto.
Tunggu, maaf. Yang hari ini saya foto ini. Tolong buka apply foto ini. Nah, lihat. Nah, kalau di sini di mana daerah yang sungai Nil ada Mesir, di atas itu daerah Mesopotamia. Dan kalau dari sebelah laut susah kita sudah omong. Kalau di tengah pegunungan, di tengah tanah ini ada pegunungan. Sebentar lagi kita akan bicara tentang pegunungan yang ada di situ juga susah. Dan sedikit lebih ke timur sudah gurun Arabia dan kaman 6.000 tahun yang lalu, 5.000 tahun yang lalu manusia belum pilih arah unta seperti sekarang, melewati dan lewat gurun Arabia itu betul susah. Jadi sisa satu jalan di antara pantai dan pegunungan. Sebagai satu foto kita mulai mengerti bagaimana jalan Via Maris kelihatannya. Window. Sebentar, 1 menit. Saya akan ini foto bagus. Tapi itu Ibrani. Right. Oke, kita akan coba buka foto yang ini dan coba dibesarkan sedikit. Semoga kalau kurang jelas saya akan ganti fotonya karena mungkin fotonya kecil. Coba dibesarkan sedikit. Ya. Besarkan. Bisa zoom in sedikit? Besarkan mesti dari sana. Dari saya. Sorry. Maaf, salah saya. Betul. Sekarang dibesarkan di... Ya, betul. Sudah. Oke. Jadi kita bisa lihat ada jalan yang warna biru. Kita mulai dari biru itu, mulai dari dekat Sungai Nil, dari daerah Mesir, dari delta, dekat laut, itu mulai ke daerah Gaza, daerah Palestina di mana dulu suku Filistin duduk. Mereka jalannya lanjut ke utara, sampai bisa lihat masuk sedikit ke dalam, sedikit sebelum pegunungan di Karmel, lewat Danau Galilea, lurus ya, lanjut ke dataran Golan dan ke Mesopotamia. Nah, itu lewat, bisa lihat, mungkin saya akan ganti foto juga, bisa lihat itu dekat Galilea, bukan dekat, itu lewat Galilea dan dekat Danau Tiberias. Via Maris lewat juga dekat Danau Galilea dan itu sangat penting. Kenapa? Karena Yesus sering pakai jalan Via Maris. Dan juga bangsa-bangsa yang mau menguasai tanah ini, karena itu pertanyaan ditanya tadi, kenapa bangsa-bangsa yang mereka mau menguasai? Kenapa? Karena strategik tanah ini sebagai jembatan di antara 3 benua, dan jalannya mereka pakai sering, ya lebih banyak kali mereka pakai jalan Via Maris, jalan ini. Jadi masuk lembah Armageddon atau lembah Israel, ya di sini kami panggil lembah Israel, dan di luar negeri lebih terkenal dengan nama lembah Armageddon, dekat Danau Galilea dan lanjut ke utara. Nah, disebut di Alkitab, Yesus, Bunda Maria dan Yusuf lari ke Mesir. Mereka bersembunyi di Mesir. Jadi mereka pasti lewat Via Maris. Dan pada waktu mereka kembali, mereka pakai Via Maris. Di pegunungan di Karmel ada satu tempat, biasanya tamu-tamu mengunjungi di sana, gereja Stella Maris. Di gereja Stella Maris ada gereja, ya, dengan goa, dengan yang menurut tradisi Nabi Elia tinggal di situ, tapi juga menurut tradisi Bunda Maria, Yusuf dan Yesus istirahat pada waktu kembali dari Mesir ke Nazaret, dan tempatnya betul dekat jalan Via Maris.
Dan setelah Yesus ditolak oleh orang Nazaret, dia pindah ke Kapernaum. Salah satu alasan Yesus pilih Kapernaum juga karena Kapernaum itu terletak di pinggir jalan Via Maris, persis di antara kerajaan anaknya Herodes Agung. Karena setelah Herodes Agung, kerajaannya dibagi ketiga anaknya, Herodes Filipus di dataran Golan, Herodes Antipas di daerah Galilea. Jadi juga Kapernaum dekat dua kerajaan Herodes Filipus dan Herodes Antipas. Dan itu kota Yahudi. Dan ada sinagoga di situ, artinya banyak orang lewat, banyak orang masuk dan keluar, dan itu juga kesempatan bagus untuk Yesus mengajar makin banyak orang. Dengan waktu ada dua jalan lain yang dibuat, dan itu jalan satu jalan raja kami panggil, ada juga jalan nenek moyang. Saya pikir di sesi yang sebentar, di sesi yang terakhir mungkin. Sesi kedua. Sesi kedua kita bicara. Coba apply foto ini. Nah, oke. Ada di sini. Sorry, maaf, Kasdin. Maaf tamu-tamu kita. Untuk minggu depan kita akan pastikan saya akan bisa menjadi sebagai host. Supaya lebih lancar. Oke, maaf Kasdin sudah apply lagi. Jadi kita bisa lihat di warna ungu di sini itu jalan laut, tapi dengan waktu ada juga jalan lain yang dibangun, ada banyak ya, tapi itu yang terutama. Selain jalan Via Maris yang mulai dekat laut, pinggir pantai, kemudian sebelum Karmel masuk ke dalam ke lembah Israel, ya, dan di atas danau Galilea, lanjut ke dataran Golan dan lain. Ada juga jalan yang dibuat dulu namanya jalan nenek moyang, warna biru, di atas pegunungan. Ya, kalau sering Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang bangsa Israel, mereka melewati sering dengan jalan nenek moyang. Ya, kita disebut dengan cerita di Betel, di Hebron, di Beersheba, Abraham. Jadi ini posisi-posisi mereka, itu jalan nenek moyang. Dia persis di daerah pegunungan. Dan zaman Romawi juga dibangun jalan bernama Jalan Raja. Kami di sini suka panggil Jalan Raja, dekat laut di sini. Dan juga pada waktu Yesus, ya, beberapa kali dari Kapernaum ke Jericho, dia tidak pakai jalan Via Maris, dia pakai Jalan Raja di sini. Dan di situ kita bisa lihat di perempatan, kita sudah bicara minggu dengan perempatan, ada jalan lain untuk perfume, untuk jalan perdagangan, ya, untuk membawa perfume dan lain-lain. Tapi jalan Via Maris itu jalan yang terutama untuk melewati. Dan yang mungkin paling awal, lebih benar bilang begitu. Paling awal, paling pertama yang dibangun. Nah, kita sudah berbicara tentang Filistin. By the way, saya ada sesi tentang Filistin di Israelis, ya, bisa lihat mereka duduk Filistin, suku Filistin yang didatangi Israel. Dan kita bisa membaca di Alkitab pada waktu anaknya Raja Shaul, raja pertama Israel, ya, Yonatan, Malkishua, dan Abinadab, mereka mati di perang dengan Filistin, tapi di mana? Di Galilea, di lembah Armageddon, di lembah Israel. Apa mereka cari di situ? Kenapa mereka lari ke utara? Karena di situ ada perempatan di lembah Israel. Itu perempatan sangat penting dan strategik untuk menguasai jalan Via Maris. Dan yang menguasai Via Maris menguasai semua pintu untuk 3 benua. Dan kalau kita mau contoh, kita tidak usah pergi terlalu ke belakang, terlalu jauh. Perang Dunia Pertama tahun 1917, bangsa Inggris, tentara Inggris sangat keras kepala untuk menguasai tanah ini. Kenapa? Karena Alkitab? Bukan. Karena saat itu mereka baru menemukan minyak yang punya di Irak, Iran, di daerah Irak di mana ada banyak minyak. Baru ditemukan, jadi mereka mau membawa minyak itu ke Eropa. Juga perlu pakai tanah ini, daerah ini, karena untuk melewati. Dan setelah mereka menguasai, 1917 tentara Inggris menguasai tanah ini, dan salah satu proyek yang pertama mereka membuat itu membangun pipa minyak dari Irak ke pelabuhan di Haifa untuk ekspor ke Eropa. Jadi betul tanah ini selalu dipakai seperti jembatan di antara 3 benua. Dan you know what? Kalau yang dengar kita sekarang dan coba menggambarkan jembatan di antara 3 benua, saya akan bagi foto. Tolong Kasdin apply foto ini. Ini foto dari satellite. Foto dari satellite, jadi bisa lihat ya mana Mesir, Israel, dan utara, dan semua di daerah mana Jordan sekarang itu kebanyakan gurun. Bisa lihat menurut lampu-lampu itu betul seperti jembatan. You can see how can you
bisa lihat bagaimana bisa lewat dari Mesir ke Eropa atau atas melalui sini ya. Saya selalu suka main sama Google Earth ya atau foto-foto yang dari satelit dari luar bumi ini selalu lebih jelas. Jadi kenapa? Jadi untuk tutupan jawaban, selalu ada bangsa yang mau menguasai tanah ini karena tanah ini selalu dipakai seperti jembatan di antara tiga benua. Dan janjian dan agreement dengan Israel dan United Emirates sampai saat ini ada rencana untuk membangun pipa mungkin minyak dari Elat, kota Elat sampai pelabuhan yang ada di Ashdod ya atau di pelabuhan yang lain dan sampai saat ini tanah ini dipakai seperti jembatan di antara tiga benua. Apalagi kalau kita lihat peta yang tadi saya buka di Google, gurun. Daerah Jordan kebanyakan gurun, Mesir kebanyakan gurun. Ya, Irak, Iran sekarang juga kebanyakan gurun dan tanah di sini tanah Kanaan, tanah Israel, tanah yang subur. Dan itulah alasannya kenapa betul selalu ada perang di sini. Oke. Oke, saya mau tanya. Apa lagi? Yes. Kalau kita membaca Alkitab, itu kan ada bangsa Babilonia yang menguasai Israel itu kalau Alkitab berkata bahwa itu karena bangsa Israel berdosa, maksudnya memberontak kepada Tuhan. Itu Ya, indikasinya juga terhadap hal-hal politik, hal-hal mungkin keadaan seperti yang tadi ini karena ini merupakan jalan penting di antara tiga benua. Apakah ada kaitannya dengan hal itu, Bro? Oke. Saya akan jawab begini. Selalu bangsa mau menguasai tanah ini karena buat mereka itu strategik, buat penting. Buat bangsa Israel saat itu, ya sebelum Raja Babilonia Nebukadnezar menguasai di sini, bedanya buat bangsa Israel ada alasan teologik dan akar teologik ke tanah ini. Maksudnya itu tanah yang dijanji dari Tuhan kepada mereka, ya. Dan kalau mereka tidak berdosa, ya dari pada waktu kerajaan Israel terpisah, kita bisa lihat raja-raja di Israel ya, Yeroboam dan Rehavam. Dari Yeroboam mereka mulai berdosa dan memasukin dewa-dewa dan mengagumi dewa dan disebut di Alkitab sering bagaimana raja-raja Israel. Kalau kita lewat daftar raja-raja Israel, kerajaan Israel setelah Israel dan Yuda terpisah, Alkitab menceritakan kepada kita, saya tidak ingat persis, tapi Alkitab menceritakan kepada kita persis raja-raja dan dia sebut ini raja yang jalannya betul dengan Tuhan, dia setia kepada Tuhan, atau raja ini dia berdosa dan tidak. Dan karena ada banyak raja-raja Israel yang betul berdosa dan betul tidak setia kepada Tuhan, akhirnya Israel tanah ini dikuasai oleh Babilonia. Mungkin kalau tidak mereka pisah dari jalan yang benar dan tidak mengingati Tuhan dan mereka setia kepada Tuhan, semua ada raja-raja, mungkin Tuhan tidak kasih Raja Babilonia berhasil menguasai di sini. Karena fakta mereka coba menguasai di sini. Tapi dengan Raja Nebukadnezar mereka kalah. Nebukadnezar berhasil menguasai tanah ini dan ekspor bangsa yang sisa dari bangsa Israel ke Babilonia. Kenapa dia berhasil menguasai dan tidak Israel berhasil menang? Alkitab menceritakan kepada kita karena terlalu raja-raja Israel sebelumnya mereka memang tidak kesetiaan kepada Tuhan. Oke teman-teman, jadi kita sekarang tahu ya, ada beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa Israel ini jadi rebutan bangsa Arab. Yakni karena faktor lokasinya, lokasi geografis yang sangat strategis, bahwa di Israel ini menghubungkan tiga benua, Asia, Eropa ya, dan ini menjadi alasan banyak negara menjadikan Israel sebagai tempat yang strategis. Apalagi ketika diketahui di Iran, di Irak ada minyak, maka banyak negara
yang mau mengambil tempat di Israel. Selain itu kita juga ketahui dari Bro Geva bahwa di Israel juga ada alasan teologis. Dan satu hal yang saya pelajari dari apa yang disampaikan oleh Bro Geva adalah bahwa Tuhan memimpin bangsa ini ke tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah perjanjian. Itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian, teman-teman? Ternyata mereka dituntun ke tanah yang benar-benar berlimpah susu, madu, tanah yang subur, tanah yang sungguh kaya dengan segala macam sumber daya alam ada di sana. Artinya pimpinan Tuhan sungguh sangat jelas. Tuhan memimpin bangsa ini ke tempat tujuan yang jelas, dan itu terbukti sampai hari ini. Negara Israel dikenal sebagai negara yang subur, negara yang terbaik, bahkan menjadi pengekspor buah-buahan, sayur-sayuran. Pertaniannya sungguh luar biasa maju. Dan saya boleh katakan inilah salah satu bukti pimpinan Tuhan yang luar biasa ya. Ini salah satu bukti bahwa Tuhan memimpin bangsa yang tegar tengkuk ini ya. Kalau teman-teman membaca Alkitab, kalau kita baca Alkitab, kita melihat bahwa bangsa ini memang luar biasa spesialnya, luar biasa istimewanya di hadapan Tuhan. Banyak pengalaman-pengalaman spektakuler, supranatural, pengalaman-pengalaman di luar dari apa yang dapat kita terima secara akal manusia, itu dialami bangsa ini. Coba Anda bayangkan, mereka bisa dihantar mana surgawi untuk mereka makan di padang gurun. Mereka diantar daging burung untuk mereka makan di dalam perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan. Wow, ini luar biasa. Di dalam kisah bangsa Israel kita bisa melihat memang kasih Tuhan dan keadilan Tuhan itu berjalan berseiringan secara sempurna. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, mereka benar-benar dihukum. Mereka harus dibuang ke bangsa-bangsa kafir. Mereka harus menerima konsekuensi karena pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi di saat yang sama yang sama juga, kasih Tuhan juga itu ditunjukkan. Pemeliharaan Tuhan juga ditunjukkan, diwujudkan di dalam perjalanan bangsa ini. Dan ini terbukti sampai hari ini, janji Tuhan untuk bangsa Israel itu tidak berubah sampai hari ini. Ada komentar dari Keila, saya coba komentar ya. Keila berkata, tetaplah mendongeng walau tak berguna katanya. Ya katakan ini dongeng teman-teman ya. Yang dongeng itu ya bangsamu, ya kaummu, itu yang banyak dongeng ya. Banyak dongeng. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhannya umat muslim, ini terus terang saya masih kepikiran dengan video dari Bang Edis ya. Beberapa waktu lalu yang menunjukkan bagaimana kota Mekah itu, katanya di situ ada rumahnya Allah, di mana itu adalah pusat dunia, pusat penyembahan mereka. Tetapi tempat itu adalah tempat yang kebanjiran tiap tahun. Ini saya bertanya-tanya bagaimana Tuhan di dalam agama Islam itu bisa membawa mereka ke tempat yang kebanjiran. Dan kalau teman-teman lihat Mekah itu, kalau kita bisa bandingkan, itu tempat yang kering kerontang, padang pasir yang tak ada apa-apanya pada masa itu. Dan itu bukan juga jalur perdagangan. Makanya kita bisa ketahui bahwa Mekah itu ternyata bukan pusat peribadatan. Itu bukan juga jalur perdagangan. Yang menjadi pusatnya itu justru Petra. Justru yang menjadi tempat perlintasan para pedagang pada masa itu di zaman kuno adalah justru Petra. Dan makanya
lebih masuk akal kalau Petra itu adalah Mekah yang digambarkan di dalam dalam Al-Quran. By the way, kita terlalu jauh masuk ke sana. Kenapa saya tunjukkan video ini, teman-teman? Saya mau mengajak kita untuk melihat karya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memimpin bangsa Israel ini menuju ke sebuah tanah yang terbukti sampai hari ini tanah itu adalah tanah yang memang sangat diinginkan, didamba-dambakan. Bahkan ada banyak bangsa-bangsa Arab berusaha untuk merebut tanah ini. Dan kita bisa lihat, teman-teman, ya, bagaimana dalam perang 6 jam ya, atau 6 hari itu, bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel itu adalah Liga Arab. Mereka membombardir negara ini, mereka berusaha untuk menghancurkan negara yang kecil ini dengan kekuatan militer mereka yang sangat-sangat tidak masuk akal, melawan para raksasa dari sekeliling mereka, tetapi bangsa ini tetap berdiri teguh sampai hari ini. Ini kalau bukan salah satu tanda perlindungan Tuhan untuk bangsa ini, udah lama habis dia. Udah lama ini tinggal kenangan. Bayangkan bagaimana bangsa ini mau dihapuskan di muka bumi. Di zaman daripada Hitler. Bagaimana mereka dikumpulkan dan mau dihabisi dengan cara begitu sadis, teman-teman. Ya. Dan kalau kita bicara bangsa yang paling menderita di dunia ini, kalau kita bicara, teman-teman, saya baca sejarah, adalah bangsa Israel, orang-orang Israel. Mereka yang paling menderita. Mungkin saja kita tidak pernah semenderita mereka. Bagaimana mereka itu dikejar-kejar hanya karena mereka berdarah Yahudi. Bahkan sampai hari ini, kalau Anda membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran menyebut bahwa mereka ini dikutuk sebagai monyet, dikutuk sebagai babi. Segala macam kata-kata kotor ditujukan untuk bangsa ini. Padahal, di lain pihak, justru bangsa ini yang menghasilkan begitu banyak kecanggihan teknologi di muka bumi ini, yang tidak bisa dibuat oleh orang-orang Arab tentunya. Semua penemuan-penemuan hebat, para inventor, penemu-penemu, itu justru dari bangsa yang paling dibenci oleh begitu banyak bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, terutama dari bangsa Arab. So, teman-teman, apakah teman-teman masih meragukan akan kuasa dari Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel? Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Apakah Anda masih meragukannya? Kalau saya, justru ketika saya membaca Alkitab, memperhatikan sejarah perjalanan bangsa ini, termasuk juga penegasan-penegasan yang disampaikan oleh Bro Geva tadi, ini justru menguatkan akan iman saya, menguatkan akan keyakinan saya, bahwa Tuhan, YHWH, yang datang memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan berjanji memimpin bangsa ini sampai kesudahannya, dan memegang janjinya dengan teguh sampai hari ini justru menguatkan akan hati saya. Saya tidak mengikuti Tuhan yang salah, saya mengikuti Tuhan yang benar. Dan bangsa Israel adalah bukti dari pemeliharaan kasih setia serta janji Tuhan yang tidak pernah dibatalkannya. Dia memberikan firman-Nya, dan firman-Nya itu berlaku ya dan amin. Dia tidak pernah membatalkan firman-Nya. Berbeda dengan Tuhan agama-agama lain. Tuhan di agama-agama lain bisa menurunkan firman hari ini, tetapi 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun kemudian bisa turun firman yang lain untuk memperbarui firman sebelumnya yang diturunkannya. Sehingga ada firman yang lebih baik atau firman pengganti daripada firman yang sebelumnya. Di dalam Alkitab kita mempelajari Tuhan sekali berfirman, firman-Nya itu kekal, ya dan amin, dan tidak pernah berubah. Demikian juga janjinya. Janjinya ketika diberikan kepada umat kepunyaannya, janjinya itu ya dan amin, dan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, teman-teman, mari ikut Tuhan Yesus. Mari ikut Tuhan yang benar, sebelum Anda makin jauh tersesat.
Mari teman-teman yang mau menyaksikan seutuhnya daripada video ini, teman-teman bisa berkunjung ya, berkunjung ke channel ini. Ada di channel Pak Cornelius Rahmoto Jati. Teman-teman bisa saksikan dan teman-teman juga bisa subscribe channel beliau untuk mendapatkan notifikasi daripada video-video terbaru beliau. Dan bila teman-teman mau mendengarkan lebih banyak lagi video terkait penjelasan dari Bro Geva, teman-teman bisa berkunjung ke channelnya, yaitu channel Isranesia. Itu adalah sebuah channel yang berbahasa Indonesia, membahas isu-isu, topik-topik seputar Israel tetapi dalam bahasa Indonesia. Saya juga penasaran mengapa Bro Geva mau membuat konten dalam bahasa Indonesia. Tentu dia mau menjelaskan hal-hal yang selama ini dikaburkan di Indonesia. Di Indonesia kita mendapatkan informasi yang sudah banyak dipelintir sedemikian rupa. Kita tidak tahu lagi kebenaran yang sesungguhnya karena media-media kita yang memberitakan itu sudah memberitakannya dengan begitu banyak polesan yang penuh dengan intrik-intrik politik. Jadi teman-teman kalau mengikuti channel dari Bro Geva, maka teman-teman akan mendapatkan informasi seputar Israel yang aktual dan objektif. Selain channel beliau, ada juga channel dari Bro Ramzi, seorang penerjemah di Israel. Dia memiliki sebuah channel yang bernama channel Zaituna. Itu adalah channel yang khusus membahas topik-topik tentang Israel atau tentang kekristenan di Israel atau tentang Alkitab dalam bahasa Indonesia. Dan teman-teman juga bisa berkunjung ke channel. Sebenarnya siaran ini disiarkan beberapa waktu lalu di 5 channel kalau saya tidak salah, yaitu di channel Pak Cornelius Ranto Mojati, channel Raja Nabasa, channel Abuna Jusman, dan saya nggak tahu ini channel apa lagi, serta channel dari Isranesia dan channel Pak Biong ya. Teman-teman bisa berkunjung ke sana. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pemilik video ini, pemilik konten ini, untuk bisa menjadi intro dari pesan-pesan yang saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan Israel, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan yang disembah oleh Bro Geva dan seluruh mereka yang memuji, memuliakan namanya sampai hari ini adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang terbukti, janjinya tak pernah berubah, Tuhan yang sungguh-sungguh pemeliharaannya itu nyata dan kita dapat buktikan dalam kehidupan dari bangsa Israel yang meskipun masih begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Al-Masih, Mesias, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal saat ini, tetapi janji Tuhan itu tidak pernah dibatalkan. Janji Tuhan itu dapat kita lihat dalam kehidupan perjalanan dari bangsa Israel, bangsa yang kecil, bangsa yang sebenarnya mudah saja untuk dihancurkan, tetapi bangsa ini sampai hari ini dapat berdiri teguh di tengah-tengah begitu banyak bangsa, negara-negara Arab, liga-liga Arab yang raksasa. Tetapi Israel sampai hari ini masih berdiri teguh. Oleh karena apa? Karena ada Tuhan Israel yang disembah oleh Yakub, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Musa, yang menjaga, melindungi bangsa ini. Kalau bangsa Israel dipelihara Tuhan sedemikian rupa, maka sampai hari ini juga saya percaya orang-orang yang setia, menyembah, memuliakan namanya, yang mencari wajahnya, Tuhan juga yang sama, yang menjaga, memelihara Israel, itu jugalah yang menjaga, melindungi kita di Indonesia. Meskipun di Indonesia kita tinggal di tengah-tengah bangsa mayoritas yang saban hari mengutuk, yang saban hari menghujat, menghina, mendiskreditkan iman kita, bahkan mencuri, mengambil hak-hak kita. Tetapi ingat dan percaya bahwa Tuhan yang sama yang menjaga Israel, itu juga menjadi penjaga kita, yang menjadi penjamin akan masa depan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam damai sejahtera. Shalom Aleichem bagi kita sekalian. Soli Deo Gloria.